Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehah kelas 5 semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang waktunya cerita. Dengarkan cerita berikut ini secara seksama ya. Sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan, Cina Selatan. Mereka pindah 2000 tahun lalu karena mereka terdesak bangsa Cina. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu Melayu tua dan Melayu muda. Golongan Melayu tua adalah suku Batak Toba, suku Dayak, dan suku Toraja. Golongan Melayu muda adalah suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Dengan memakai perahu bercadik sederhana, mereka secara bergelombang berlayar ke Nusantara. Mereka hidup terpencar di berbagai pulau. Selanjutnya, mereka berkembang menjadi suku bangsa tersendiri. Setiap suku bangsa menyesuaikan dengan keadaan alamnya. Mereka mengembangkan budayanya masing-masing. Kemajemukan suku bangsa Indonesia juga disebabkan keragaman agama yang dianut suku-suku tertentu. Selanjutnya, dengan adanya sarana transportasi, maka terjadilah persebaran suku bangsa ke seluruh daerah. Nah, selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-temanmu. Yang pertama, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada teks sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia yaitu yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Yang kedua, mereka pindah 2000 tahun yang lalu karena terdesak bangsa Cina. Yang ketiga, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Yang keempat, mereka berlayar ke Nusantara dengan menggunakan perahu bercadik sederhana. Yang kelima, mereka hidup terpencar di berbagai pulau dan berkembang menjadi suku bangsa tersendiri. Nah, sekarang soal yang kedua. Sebutkan ras bangsa Indonesia yang termasuk golongan Melayu tua, yaitu suku Batak Toba, suku Dayak, dan suku Toraja. Yang ketiga, sebutkan ras bangsa Indonesia yang termasuk golongan Melayu muda, yaitu suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Hal itu mengakibatkan Indonesia memiliki beragam jenis budaya dan adat istiadatnya. Setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda. Nah, sekarang keragaman budaya di Indonesia. Bentuk keragamannya yang pertama bahasa, kedua agama, ketiga mata pencaharian, keempat rumah adat, kelima pakaian adat, keenam senjata adat, dan yang ketujuh tarian adat. Nah, keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, secara bahasa ya, contohnya. Nah, bahasa Indonesia, saya, menjadi saya,
dan rumah menjadi rumah. Bahasa Jawa, saya menjadi aku dan rumah menjadi omah. Bahasa Sunda saya abdi, rumah imah. Bahasa Batak saya abu dan bahasa Bataknya rumah bagas. Yang kedua, secara agama ya, berdasarkan agama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang ketiga, keragaman budaya Indonesia berdasarkan mata pencaharian, yaitu ada petani, peternak, nelayan, pedagang, karyawan, dan buruh pabrik. Yang keempat, berdasarkan rumah adat. Ini rumah adat Joglo dari Jawa Timur, rumah adat Kebaya dari Jakarta, rumah adat Balai Manten dari Bali, rumah adat Gadang Sumatera Barat, rumah adat Bolon Sumatera Utara, dan rumah adat Honai dari Papua. Yang kelima, berdasarkan pakaian adat. Ada Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta, Papua, Bali, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah, sekarang berdasarkan senjata adat. Ada celurit dari Jawa Timur, golok dari Jakarta, keris dari Yogyakarta, kerambit dari Sumatera Barat, dan rencong dari Aceh. Yang ketujuh, berdasarkan tarian adat. Ada tari reog dari Ponorogo, tari saman dari Aceh, tari topeng dari Jakarta, dan tari piring dari Sumatera Barat. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Setiap provinsi mempunyai keragaman budaya masing-masing. Nah, selanjutnya kita belajar jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Kita harus bersyukur Tuhan telah menyediakan alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Lingkungan alam yang ada di sekitar kita mengandung potensi ekonomi. Setiap daerah mempunyai lingkungan alam yang berbeda, sehingga setiap daerah pun mempunyai potensi ekonomi yang berbeda. Berikut ini beberapa jenis usaha masyarakat yang mengolah sumber daya alam dari lingkungannya. Nah, jenis usaha ini ada 3 ya. Yang pertama, kegiatan ekonomi daerah pantai. Yang kedua, kegiatan ekonomi dataran rendah. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi dataran tinggi. Nah, sekarang kegiatan ekonomi daerah pantai. Daerah pantai berpotensi ekonomi melimpah. Potensi ekonomi daerah pantai itu sebagai berikut. Nah, ada perikanan, pariwisata, pembuatan garam, perkebunan kelapa, dan sebagainya. Sekarang yang kedua, kegiatan ekonomi dataran rendah. Dataran rendah terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter.
Daerah ini padat penduduknya. Dataran rendah potensi ekonominya tinggi, misalkan bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang pertanian. Nah, sekarang kegiatan ekonomi dataran tinggi. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 600 sampai 1.500 meter. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh penduduk daerah dataran tinggi antara lain yaitu pertanian dan pariwisata. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan dengan mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia, kita tahu bahwa di setiap daerah itu mempunyai keragaman budaya masing-masing. Untuk itu, kita harus hidup rukun dan saling menghormati di antara budaya. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Tetap semangat belajar, beribadah, dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.